Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno, Menachem Ali Official, dan Geraha Mu'alaf. Dan seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian, membahas hal-hal yang menarik yang lagi viral diperbincangkan belakangan ini. Seperti biasa, kita ada kedatangan tamu, kita masih ditemani oleh Mas Dedi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung ya. Jadi untuk pemirsa sekalian, kita akan membahas malam hari ini menyambung pembahasan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas soal Palestina dan juga termasuk Israel, sedikit kita bahas sedikit kemarin. Untuk malam hari ini kita akan lebih fokus lagi untuk pembahasannya, yaitu masalah kota Yerusalem. Seperti diketahui bersama bahwa di Yerusalem ini pusat peradaban dari tiga agama besar, ya, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan ada apa di sana dan kenapa sampai hari ini masih saja diperdebatkan, bahkan diperebutkan? Dan hebatnya lagi, ternyata di Al-Quran juga banyak disebutkan soal Yerusalem ini. Selanjutnya kita akan bertanya pada Ustadz Menachem Ali. Bagaimana Ustadz soal kota Yerusalem ini? Pak Edi sepertinya tegang sekali kalau bicara gitu Yerusalem. ya. Baik Pak Edi, materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita akan fokus membedah mengenai identitas kota Yerusalem. Dan saya kira ini ada kaitan mengenai konflik Palestina dan Israel. Kenapa sampai seperti ini? Dan ini bukan hanya sekali dua kali terjadi, tapi berkali-kali dan senantiasa muncul dengan konflik yang tentu saja menghabiskan energi kita, menghabiskan dana yang kita keluarkan, bahkan juga nyawa menjadi taruhan. Lalu bagaimana kita bisa melihat potret yang sebenarnya? Dan itu kita bisa rujuk berdasarkan data-data. Sebelum saya mencoba untuk menjelaskan secara detail, kita harus tahu istilah yang muncul pada nama Yerusalem itu sendiri. Kalau kita mencermati istilah nama Yerusalem itu, kita bisa rujuk pada istilah bahasa Ibraninya. Bahasa Ibrani mengenai nama Yerusalem itu disebut dengan istilah Yerushalayim. Yerushalayim itu arti harfiahnya bermakna tempat yang penuh damai, rumah yang penuh damai sejahtera. Karena istilah ini ada kaitan dengan istilah Arabnya. Karena dalam istilah Arab itu dikenal dengan sebutan Darussalam. Oh, Darussalam. Dar itu arti harfiahnya rumah. Sedangkan salam itu damai sejahtera. Jadi Darussalam itu bermakna rumah yang penuh damai sejahtera. Sedangkan istilah Yerushalayim juga bermakna rumah atau wilayah yang penuh damai sejahtera. Jadi kalau saya lihat dari istilah yang dipakai dalam penyebutan nama kota itu sangat luar biasa maknanya, sangat positif, dan itu penuh dengan damai sejahtera. Nah, masalahnya ini apakah merupakan grand design sejak awal yang Allah sengaja untuk ciptakan di muka bumi ini? Grand design-nya nuansanya positif, bukan konflik, tapi nuansanya rumah atau wilayah penuh damai sejahtera. Dan ini ada hubungannya dengan siapa yang membangun kota Yerusalem secara megah yang dikenal dalam tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi mengakui bahwa yang membangun kota ini secara megah itu adalah tokoh yang bernama Sulaiman. Mereka menyebutnya bukan Sulaiman, tapi Shlomo. Makanya disebut dengan nama Malach Shlomo, Raja Sulaiman. Apa arti harfiah dari nama Shlomo itu? Ternyata istilah Shlomo atau Sulaiman
makna secara linguistik atau secara kebahasaan itu berarti raja penuh damai sejahtera. Oh. Jadi bisa bayangkan ya, nama sang tokoh yang membangun kemegahan kota itu Yerusalem disebut raja yang penuh damai sejahtera, makanya disebut sebagai Malach Shlomo atau Malik Sulaiman, Raja Sulaiman. Sedangkan kota itu sendiri yang dibangun secara megah itu, kotanya disebut Yerusalem. Wilayah yang penuh damai sejahtera. Dan di situ ada kiblat. Kiblat yang dikenal dengan sebutan Al-Quds. Ya. Sementara di wilayah yang lain itu ada juga. Dan ini dikenal dalam tradisi Islam. Apa itu? Baitul Haram atau Masjidil Haram. Ya. Kalau yang di Yerusalem disebut Masjidil Aqsa. Kalau yang di Masjidil Haram itu kawasannya disebut dengan sebutan apa? Menurut Al-Quranul Karim ternyata disebutkan dalam satu ayat yang kita kenal di bagian-bagian awal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Kita fokus pada ungkapan wahadal baladil amin dan demi negeri yang aman ini. Apa yang dimaksud negeri yang aman? Semua ulama ahli tafsir, mulai dari zaman generasi awal sampai yang modern sekarang, tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa yang dimaksud wahadal baladil amin itu maksudnya adalah Makkah Al-Mukarramah. Jadi, kalau bahasa saya, ini sebetulnya ada grand design. Grand design dari Tuhan yang maha hidup, yang menjadi keyakinan dari tiga agama besar, baik Yahudi, Kristen, dan Islam, bahwa kota Yerusalem itu adalah wilayah yang penuh damai, sementara yang Muslim menganggapnya Mekah atau Baitul Haram sebagai kota negeri yang aman. Ya. Dan tradisi Yahudi mengakui bahwa Mekah itu adalah bagian dari historis yang diyakini dalam tradisi Yahudi itu sendiri, yang pernah kita bahas ya, mengenai sumur Zam-Zam itu. Zam-Zam dan Mekah itu. Ya, mengenai nama Makkah itu. Ada dalam kitab agama Yahudi. Nah, kita mulai dari Al-Quran dulu. Kalau kita cermati dalam surah Al-An'am, surah urutan yang ke-7, ayat yang ke-127 ini. Surah 6. Ya, surah yang ke-6 urutannya. Disebutkan ada satu kata kunci di situ. Teks Arabnya, kalau saya kutip di situ berbunyi lahum darus salam inda rabbihim. Kalau diterjemahkan secara harfiah dan bagi mereka itu surga yang disebut darus salam pada sisi Tuhannya. Dan ini fungsinya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan sebenarnya. Jadi orang-orang saleh itu ada kaitan dengan Darussalam. Ada kaitan. Ya. Dan itu kaitannya merujuk pada surga yang dikenal dengan sebutan Darussalam, rumah yang penuh damai. Nah, kalau dari sisi ini, kalau kita lihat dari tradisi Quran maupun tradisi Tanakh, kalau Quran ada ayat yang juga muncul dalam konteks yang sama. Misalnya kita baca dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat yang ke-105. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Jadi, dan sungguh telah termaktub dalam kitab Zabur sebagaimana telah tertulis di Lauhul Mahfuz, bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Sedangkan kalau kita rujuk pada kitab Zabur, orang Yahudi tidak menyebutnya Zabur, tapi apa? Mizmor. Nah, makanya disebut Mizmor le David. Sementara kalau kita melihat Al-Quran, Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Diwahyukan kepada Nabi Daud. Mereka menyebutnya David. Makanya disebut Mizmor le David. Apakah betul ada ayat yang berbunyi seperti yang dimaksudkan dalam Al-Quran tadi? Jawabannya iya, ada. Dalam Mazmur berapa? Mazmur 37 ayat 29. Di Mazmur 37 ayat 29 itu teks Ibraninya tertulis Sadiqim yerithu eretz. Sadiqim
itu arti harfiahnya orang-orang yang benar. Mazmur berapa? 37 ayat 29. Coba cek. 37. Mazmur 37 ayat 29. Nah, teks bahasa Indonesianya tertulis apa? Nah ini. Ayat 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Kalau terjemahan ini diterjemahkan negeri ya. Tapi teksnya itu aslinya tertulis dalam istilah yang sangat dekat dengan istilah Quran, yakni tertulis Eretz. Bahasa Qur'annya al-ard. Apa arti harfiahnya? Bumi. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, Shodiqim yirithu Eretz, terjemahannya yang tepat seharusnya orang-orang benar akan mewarisi bumi. Bukan sekedar negeri. Kalau negeri itu kan kecil, ya? Wilayah yang kecil. Iya. Tapi kalau bumi itu semuanya. keseluruhan. Jadi hanya orang-orang yang saleh yang mewarisi bumi. Itu menurut pernyataan Quran dan menurut pernyataan Mazmur atau Zabur yang diimani oleh orang-orang Yahudi maupun saudara kita kaum Kristiani dan juga kaum Muslim. Ini orang-orang soleh itu siapa ini ya? Orang-orang soleh itu tentu debatable ya. Artinya bagaimana ciri-ciri orang saleh itu. Tapi yang penting kita sudah memahami kesalehan itu adalah sesuai dengan apa yang diajarkan menurut syariat masing-masing. Dan pasti membawa damai, ya kan? Karena tujuan dari kehadiran orang-orang saleh itu terkait dengan apa tadi? Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, mereka akan mewarisi bumi dan ganjarannya itu kaitannya kepada Darussalam, negeri yang penuh damai sejahtera. Nah, saya juga penasaran sebenarnya, apakah ini merupakan grand design? Saya yakin, tapi bukan sekedar yakin, pokoknya yakin. Tapi berdasarkan dokumen-dokumen yang saya baca, saya punya keyakinan bahwa memang itu grand design dari Tuhan. Grand design dari Dia yang Maha Hidup, yang diyakini oleh 3 agama besar ini. Karena istilah Darussalam itu juga muncul dalam kitabnya agama Yahudi sendiri. Istilah Darussalam, tapi bukan Darussalam yang ada di langit, bukan yang ada di surga, tapi Darussalam yang ada di bumi. Tapi apa yang terjadi di langit atau di surga harus persis sama dengan yang ada di bumi, atau sebaliknya, yang ada di bumi harus persis sama seperti yang ada di langit. Masih ingat apa yang dikatakan Yesus dengan ucapannya? Doa Bapa kami. Jadikan bumi apa? Nah, coba cek itu. Doa Bapa kami itu. Matius berapa itu? Matius 6 kalau nggak salah. Coba cek. Bapa kami. Kalau saudara kita Matius kaum pasal? Sebentar saya cek dulu ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, Matius 6 ayat ke berapa ini? Ke 10. 9 ya. Sampai seterusnya. Kalau terjemahan Indonesianya, coba cek. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9 dan seterusnya ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini menarik ini. Kalau bahasa bahasa Ibraninya itu. Kalau bahasa Ibraninya, ya beliau kan ngerti bahasa Ibrani. Kan tidak mungkin beliau bicara dalam bahasa Indonesia. Tapi ini hanya terjemahan. Kalau bahasa Ibraninya disebutkan begini, Avinu Shebashamayim. Shebashamayim. Avinu artinya Bapa kami. Shebashamayim yang ada di surga. Shemayim itu bisa diartikan langit, bisa diartikan surga. Shemayim. Jadi Avinu Shebashamayim. Yitkaddash shemecha. Dikuduskanlah namamu. Avinu Shebashamayim yitkaddash shemecha. Tavo malchutecha yasir ritsonicha ka'asar basamayim gamba aretz. Jadi kalau diterjemahkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi itu
apa yang dikatakan Yesus Kristus atau kita sebut Nabi Isa Al-Masih, apa yang ada di surga itu diturunkan ke bumi. Suasana surgawi harus terwujud di bumi. Itulah sebabnya apa yang ada di Darussalam sana, surga, di surga itu juga difotokopi di bumi. Makanya kawasan itu disebut dengan sebutan Yerusalem atau Darussalam. Dari mana kita bisa tahu? Dari Alkitab sendiri. Ayo, coba cek Pak Edi. Ya. Di Kitab Kejadian pasal 14 ayat 18. Coba cek. 14 ayat 18. Melkisedek Raja Salem Ah. membawa roti dan anggur. Ia seorang imam yang Allah yang maha tinggi. Maha tinggi. Ya. Jadi ini kisahnya ya, kisahnya. Ada pertemuan antara Ibrahim atau Abraham dengan Raja Salem yang disebut dengan gelar Melkisedek. Saya ulangi lagi. Berdasarkan ayat ini, ada pertemuan antara Abraham. Kalau disebut Abraham, Ibrahim pasti semua tahu. Sama, itu adalah nenek moyang dari bangsa Arab dan nenek moyang dari bangsa Yahudi. Atau nenek Bani moyang Israel. dari Bani Israel dan nenek moyang dari Bani Ismail. Ismail. Oke. Itu bertemu dengan seorang tokoh dan dia Raja Salem. Raja Salem ini dikenal dengan sebutan Melkisedek. Ternyata dalam tradisi Yahudi, Melkisedek itu bukan nama. Itu gelar. Gelarnya siapa? Gelarnya Shem ben Noah. Atau anaknya Nuh. Sam bin Nuh. Bayangkan, kalau Sam bin Nuh Anaknya berarti Nabi Nuh. anaknya Nabi Nuh. Ya. Kalau anaknya Nabi Nuh, berarti siapa itu Sam atau siapa itu Shem? Ini adalah tokoh yang menjadi muara dari 3 agama besar. Ya. Karena kalau bicara mengenai Shem ben Noah dan Abraham, ini masih satu garis lurus. Karena Abraham itu Abraham ben Terah, ben Nahor, ben Seruk, ben Reu, ben Pelek, ben Ever, ben Shelah, ben Arpakshad, ben Shem, ben Noah. Ya. Dari Nuh hingga kepada Abraham itu ada sekian generasi dan di sini ada pertemuan. Berarti kita bisa bayangkan kalau Shem ben Noah ketemu dengan Abraham, berapa usia dari Shem? Apakah 100 tahun? Sam ketemu 200 Abraham. tahun? Tidak. Makanya nanti Ini, Bang. Ini Amrafel itu gelar dari Namrud. Itu hidupnya sezaman dengan Shem. Makanya kalau nanti Namrud ketemu dengan Abraham, berarti usia Namrud itu panjang. Ini, seperti Nimrod. usia dari siapa? Shem itu sendiri. Shem. Ini Namrud ini anaknya Nimrod itu Namrud. atau kita sebut Namrud, ya. Itu kita gelar sebut juga, Namrud. dari Ham ya, Nimrod. Dari Ham, dari keturunan Ham, tapi putra dari Nuh. Sedangkan Shem itu keturunan Nuh, tapi nanti menurunkan Abraham. Arpakshad, Shelah, Eber, Pelek, Yoktan ini ya. Iya, betul. Jadi kita bisa bayangkan ya, dari apa yang tertulis dalam Alkitab ini, bahwa Shem atau yang digelari dengan sebutan Melkisedek itu ketemu dan berjumpa secara fisik dengan Abraham. Berarti logikanya Ini Abraham usia di Shem sini ya? sangat panjang. Kenapa? Ini Abraham ketemu Iya. dengan Abraham ketemu dengan Shem. Coba bayangkan, Shem. berapa Jauh. generasi itu? 1, Tapi 2, itu, 3, maaf, 4, 5. Shelah itu Metuselah maksudnya. Shelah, ya nama Shelah, lain lagi Anaknya dengan Arpakshad. Shelah, beda, Ya. beda. Jadi intinya Syam atau Shem itu usianya panjang sampai ketemu dengan Abraham. Siapa? Abraham. 7 keturunan loh itu. Cicitnya yang kesekian generasi ketemu, usianya panjang. Dan yang ngomong begini siapa? Bukan saya. Yang ngomong begini para rabi. Oh. Dan dihitung itu angkanya. Ini usia berapa, ini usia berapa, sesuai dengan catatan Alkitab sendiri. Ya. Nah, persoalannya, kalau Shem ben Noah atau Sam bin Nuh disebut dengan sebutan atau gelar Melkisedek, Melkisedek. dia statusnya sebagai apa? Raja Salem. Oke.
Oke, kita lihat dalam Alkitab bahasa Ibrani. Di sini tadi kita bisa lihat Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Oh. Ya kan? Berarti ketemu Abraham. Jadi dia memberkati Abram, bukan sebaliknya. Kenapa? Karena Abram itu cicitnya. Cicitnya. Yang kesekian generasi, cicitnya. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kita lihat ya, kalau ini bahasa Indonesianya disebut dengan istilah Melkisedek Raja Salem. Bagaimana tradisi Yahudi menyebut istilah Raja Salem di sini? Ya, ini adalah Torah Emet, ya. Bereshit, Torah Emet itu kitab Taurat, tetapi di sini ada 3 bahasa. Pertama, bahasa Ibrani, ya, ini bahasa Ibrani. Yang di sini ini bahasa Ibrani, tulisan Ibrani. Yang di sini tulisan Ibrani, tapi bahasa Aram. Ya, yang ini tulisan Ibrani, tapi bahasa Arab. Jadi kita kalau nggak paham, pasti bingung, ini bahasanya apa? Apa satu bahasa, atau 2 bahasa, atau 3 bahasa? Kalau saya ditanya, ini 3 bahasa, tapi dalam huruf yang sama. Makanya kalau ini disebut teks Tauratnya bahasa Ibrani, ini Targum bahasa Aram, tulisannya pakai ketaf Asyuri. Ini sama, ketaf Asyuri. Di sini bahasa Arab. Nah, lihat ya, yang ayat yang ke apa itu? Ayat yang ke-18. Kalau dalam teks bahasa Arabnya tulisan Ibrani, di sini tertulis apa? Ini. Wa malki sedek Malik Dar As-Salam. Ini hurufnya dalet, alef, res, dibaca dar, ya. Udah bisa baca kan? Huruf Ibrani mirip-mirip ya. Dalet, alef, res, dar, alef, lamet, sameh, kemudian lamet, alef, mim, safit. As-salam. Jadi dar as-salam. Jadi kalau begitu orang Yahudi paham bahwa Melkisedek sebutan bagi Shem ben Noah, dia adalah Raja Darussalam atau Raja Salem, yang dalam bahasa Ibrani nanti menjadi Yerusalem. Jadi kalau begitu, wilayah Yerusalem itu yang awal berada pada tangan seorang tokoh yang bernama Shem ben Noah. Dan itu adalah nenek moyang bersama. Baik Bani Ismail maupun Bani Israel. Jadi tidak boleh diklaim oleh kelompok salah satu pihak tertentu, tapi milik bersama. Makanya sampai sekarang Yerusalem itu kalau dari keputusan PBB itu menjadi wilayah bersama. Wilayah bersama. Itu benar-benar tercatat ya. Tidak bisa hanya orang-orang Yahudi Askenazi yang berkuasa. Tapi masalahnya begini, sejak kapan sih Yerusalem itu kok hanya dimiliki oleh mereka itu? Nah, itu. Dan mereka itu siapa? Kalau kita lihat dari data sejarah, Palestina itu sebetulnya jangan dipahami sebagai hanya pemeluk Muslim. Palestina itu. Di situ ada orang Yahudi Palestina, ada orang Arab Palestina, baik mereka itu Arab Muslim maupun Arab Kristen. Ya, itu dulu pada masa Turki Utsmani itu tidak ada masalah sebetulnya, dan mereka bisa bersama-sama hidup bersama-sama, bermuamalah bersama-sama, dan tidak ada konflik. Tapi ketika muncul orang-orang yang disebut dengan istilah Yahudi Mizrahi, orang imigran dari Eropa itu, Yahudi Askenazi itu, yang sebetulnya mereka itu tidak bisa dikatakan sebagai keturunan Nabi Yakub. Maksudnya keturunan Nabi Yakub, tapi mengaku sebagai keturunan Nabi Yakub. Nasabnya tidak nyambung kan Nabi Nasabnya nggak nyambung dengan Nabi Yakub. Orang-orang Israel sekarang ini. Karena
mereka itu sebetulnya Pendatangan, dari ya. kalangan apa? Askenaz. Askenas, turunan Jadi Yafet. Askenaz itu kan bukan keturunan Nabi Yakub, tapi keturunan dari Yafet, Tapi lebih mereka mengakui, tua. Hah? mengaku-ngaku. Ya, Ya, biasa. ya biasalah karena mereka punya kepentingan tertentu, mereka kemudian datang ke wilayah Palestina, kemudian mengklaim bahwa Miliknya. itu adalah milik Ya. Israel. Berarti gini, Ustadz. Berarti orang Israel ini kalau menurut keterangan ini, dia mengklaim ini sudah dua klaim ya. Pertama, klaim bahwa Yerusalem itu adalah miliknya orang Israel. Karena apa? Karena dia hanya melihat sejarah sampai Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kemudian keturunannya. Berarti Yerusalem ini milik Israel. Bukan milik Palestina. Ya? Bukan. Nah, yang kedua, Israel ternyata bukan keturunan dari Yakub. Nasabnya nggak nyambung. Berarti ada dua klaim yang salah di sini ya. Ternyata sudah dijelaskan bahwa ternyata Yerusalem itu pertama kali yang milik adalah Sem. Sem ben Noah. Padahal Sem itu nanti ya di keturunannya itu adalah memperanakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memperanakan Ishak dan Ismail. Berarti kota Yerusalem ini kota sangat tua ini ya. Kota yang sangat tua sebelum orang Israel itu ada, betul. sebelum Bani Israel itu dilahirkan Iya. sebagai keturunan Nabi Yakub, Yerusalem itu sudah eksis, tapi miliknya dari siapa? Dari tokoh yang bernama Shem ben Shem. Noah. Yang bicara begini itu bukan saya, kitabnya Yahudi Kitab sendiri. ya. Jadi tidak bisa diklaim oleh Israel saja, apalagi diklaim oleh Yahudi Askenazi. Iya, betul. Nah, Dan ternyata itu sangat tidak bisa. Ternyata Al-Qur'an tadi juga mengatakan soal Darussalam tadi ya. Ya. Ini ya. Kalau ini konteksnya surga yang salah satu namanya adalah Darussalam. surga Darussalam. Apa yang ada di Yang surga di di situ surga itu diturunkan ke bumi supaya menjadi hal yang sama. Maunya grand design seperti itu. Tuhan punya rancangan seperti itu. Betul kan? Iya, iya. Kitab Yahudi juga mengatakan Salem itu disebut juga Darussalam. Dan teksnya berbunyi begitu tadi. Artinya apa? Apa yang dikatakan Nabi Isa itu betul. Tapi coba, karena pembangkangan mereka sendiri, Yerusalem yang seharusnya menjadi kota yang Kota yang penuh damai, besar. akhirnya menjadi kota yang penuh Hancur. kacau balau, dan bahkan Yesus Kristus sendiri Mengatakan. pernah meramalkan bahwa kota ini akan hancur. Tidak ada bata yang bertumpuk dua Nah, itu. di mana itu? Di sini. Bahkan Yesus mengatakan tidak ada Kita coba lihat ya. bata yang bertumpuk dua itu ya. Di pasal 24, Injil Matius pasal 24. Ayat Ayat yang ke-1 dan ke-2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun, bata pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, coba saya ulangi lagi ya. Di sini sebetulnya Nabi Isa atau Yesus Kristus berada di lokasi yang sangat sakral, yang disebut sebagai Bait Allah atau Baitullah, yang mereka sendiri orang Yahudi menyebut Beit Hamikdash. Tempel Sulaiman itu ya. Orang Muslim menyebutnya Baitul Maqdis. Maqdis, Oke, iya. berarti itu lokasi yang sangat sakral. Tapi apa yang diucapkan oleh beliau? Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah atau Baitullah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah itu. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ya, Ini apa yang dikatakan Yesus Kristus atau Nabi Isa terjadi atau tidak? terjadi. Terjadi. Hanya menyisakan tembok ratapan. Nah, Ratapan. pada tahun 70 Masehi, Kaisar Romawi yang bernama Kaisar Titus kalau tidak salah Titus. ya, itu merangsek kawasan Yerusalem dan meluluh lantakkan bangunan yang disebut Beit Hamikdash, dihancurkan semua dan disisakan hanya tembok ratapan. Ya. Tembok bagian barat. Kenapa kok disisakan ya? Saya juga kadang-kadang merenung. Seandainya dihancurkan semua, Hilang semua deh. bukan hilang. Kita kesulitan untuk memperkirakan betapa megahnya bangunan itu.
Karena kalau kita lihat tembok ratapan itu tinggi itu. Satu batu bata, Besar itu. ya, satu batu bata itu ukurannya besar-besar. Iya. Jangan bayangkan Besar batu itu. bata milik kita Kecil-kecil ini. itu, iya. Itu batu batanya tuh besar. Dan itu batu alam itu. Batu Betul, alam. betul. Dan itu baru satu batu ya. Tumpukannya itu berapa dulunya? Dan megahnya kayak apa? Ngangkatnya dulu kayak apa juga. Ngangkatnya Belum pakai ada traktor. alat apa? Kita kesulitan untuk membayangkan. Iya. Tapi bisa memperkirakan itu pasti bangunan yang sangat megah. Masih. Seandainya itu hancur semua, kita kesulitan untuk menginformasikan kemegahan bangunan yang dibangun oleh Herodes. Itu kan bangunan yang kedua. Bangunan yang pertama pernah ada tapi dihancurkan. Bangunan yang kedua dihancurkan. Rencananya ini akan dibangun yang ketiga. Kemudian waktu dikuasai khalifah dari waktu itu Abu Bakar ya. Khalifah Umar ibn Umar ya. Khattab. Iya, dari Umar ya. Itu katanya Khalifah dibangun. Umar Apanya ibn dibangun Khattab, itu? Iya. Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an ketika masuk ke Yerusalem, itu lokasinya itu nggak ada bangunan. Oh, sudah hancur Runtuh semua. Hmm. Justru yang ada itu adalah tumpukan sampah. Hmm. Kemudian Khalifah Umar radhiyallahu an bersama para sahabat yang lain menghilangkan atau menyingkirkan Membersihkan, ya. sampah-sampah itu, baru kemudian Dibangun diberikan tanda bangunan kecil berupa masjid di bagian tepi. Yang tengah itu hanya diberikan tanda aja. Tapi kemudian pada masa Khalifah Marwan dari kekhalifahan Bani Umayyah, barulah dibangun kubah yang megah itu. Sampai sekarang ada yang itu sampai ya? sekarang masih ada. Kan ada dua Ustaz Ali ya? Ya, Mana yang itu tengah itu the Dome of the Rock. Bukan itu ya? Itu sebetulnya bagian dari Beit Hamikdash. Yang sebelah tepi itu juga bangunan yang kemudian dikenal dengan sebutan Masjidil Aqsa. Iya. Tapi Masjidil Aqsa bukan hanya itu, tapi keseluruhan Wilayah kompleks itu. besar itu sebetulnya Masjidil Aqsa. Dulu menjadi kiblat umat muslim pertama. Nah, kiblatnya umat Islam yang pertama itu ya the Dome of the Rock itu. Oh. Jadi itu di situ ada semacam batu besar. Batu besar itu disebut dengan istilah Avan Hasti, batu pondasi. Di situ diletakkan tabut, tapi tabutnya hilang. Ya. Iya. Itu bagian dari bukti arkeologi. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dari Mekah menuju Yerusalem ditandai dengan batu karang itu, sedangkan kakek buyutnya Nabi Ibrahim dari Yerusalem menuju Mekah ditandai dengan apa? Makom Ibrahim. Oh. Jadi di sini ada kesinambungan itu, kesinambungan. Dan sama-sama ada bukti. Ya ini apa? Batu, Yeah. batu pijakan, batu penjuru yang di Mekah disebut sebagai Makom Ibrahim, tempat pijakannya Ibrahim, dan itu merupakan batu. Sedangkan yang di Yerusalem itu batu pijakan cucunya Untuk Nabi bangun Ibrahim Ka'bah itu ketika ya? mau Mi'raj. Oh, Nah, Mi'raj itu ada itu. tandanya di situ. Nah, Oh. tandanya. Apakah ini grand design ya? Saya nggak tahu. Tapi begitulah yang terjadi. Tapi kita harus paham bahwa Yerusalem itu tidak bisa diklaim hanya miliknya orang Yahudi Askenazi. Jadi di sini ada semacam apa ya, klaim yang terlalu apa, Dipaksakan. eksklusif ya. Mengaku gitu ya. Diakui. Saya nggak bisa mengatakan secara vulgar di sini. Karena apa? Kalau Yerusalem itu diklaim secara eksklusif oleh orang-orang Yahudi Israel. Askenazi, berarti bagaimana kita bisa merasakan kepedihan orang-orang Yahudi Mizrahi yang bisa dikatakan sebagai Yahudi Palestina? Yang asli itu, orang Yahudi yang asli itu. Jadi orang-orang Yahudi Palestina, orang-orang Muslim Palestina, Arab Palestina itu, dan orang-orang Kristen Arab Palestina, itu kan mereka adalah penjaga wilayah suci. Yang kita kenal dengan situs-situs suci ya, baik itu milik Muslim, Yahudi, dan Kristen, itu tempatnya di kawasan Yerusalem Timur. Dan itu mau direbut oleh kalangan Zionis Israel. Pendatang ini ya. Yang pendatang ini. Dan ikonnya kalau menyebut Yerusalem, itu cuannya masuk ke Israel, nggak masuk ke Palestina. Tahu cuan? Oh, hasilnya itu ya? Hasil dari
rame-rame di Yerusalem dalam acara-acara keagamaan, itu cuan masuk kemana? Ke Palestina? Enggak, maksudnya kemana? Ke Israel. Itu seperti ibadah haji ya. Kalau di Islam ada ibadah haji ke Mekah, orang-orang Kristen dan Yahudi kan ibadah hajinya ke Yerusalem. Iya, sama. Berarti hasil dari kunjungan-kunjungan itu tidak masuk ke Palestina. Ya, sampai tahu sendiri, nggak masuk ke sana. Masuknya ke Israel. Ke Israel. Jadi ini sebetulnya ada permainan apa ya? Permainan, kalau saya bicara mengatakan permainan bisnis Yerusalem itu memang besar. Itulah sebabnya Israel mau menguasai secara total itu. Jadi kalau disebut Yerusalem, yaitu sebagai ibu kotanya Israel sekarang. Iya. Bukan ibu kota Palestina. Oh. Tapi Oki mengakui bahwa Yerusalem Timur itu ibu kota Palestina. Tapi secara internasional, Amerika sendiri tidak mengakui. Itu awal-awal itu Palestina dulu ibu kotanya di Yerusalem. Baik itu Arab Palestina, Muslim Palestina, Kristen Palestina, Yahudi Palestina, nggak ada ribut sebetulnya. Sentralnya ya Yerusalem. Sentralnya Yerusalem. Tapi ketika yang imigran yang disebut Yahudi Ashkenazi ini mau menguasai, akhirnya semua tidak punya akses ke sana. Nanya sedikit saya. Tadi waktu Raf Ali bahas masalah itu kok semiliar seperti sesuatu yang kalau di sini namanya mungkin hall ya. Seperti hall. Iya. Ya, hall kota Yerusalem. Iya, hall kota Yerusalem kan. Di sini juga kok gitu ya Raf ya modelnya. Apa? Jadi hall mengatasnamakan kota semisal Gresik begitu ya. Hall kota Gresik. Iya, hall kota Gresik. Hall kota Solo gitu. Kalau di sana hall kota Yerusalem. Kalau di sana hall kota yang Yerusalem. punya gawe itu ya orang-orang Yahudi Ashkenazi. Lah lucu di sini. Orang-orang Palestina nggak punya hak. Di sini juga sama, bukan maksudnya kayak pemerintah Gresiknya bukan itu. Ya kalau mirip ya saya nggak tahu jawabannya. Tapi yang jelas kalau di sana itu ya hal kota Yerusalem itu hanya masuk ke kantongnya orang-orang Yahudi Ashkenazi. Ya. Sedangkan orang-orang Yahudi Palestina tidak punya akses. Sama di sini juga gitu. Oh begitu ya? Sama itu. Oh. Sama itu. Saya tidak tahu kalau di sini seperti apa. Tapi yang jelas orang Arab Kristen tidak punya hak, orang Muslim Palestina tidak bisa punya hak, karena yang punya haul besar di Yerusalem itu hanya orang Yahudi Ashkenazi. Ya, padahal kan di situ misal kayak di Gresik ya Raffi, itu waktu yang ini sepahaman saya lah, mungkin kalau salah mau dikoreksi ya. Kita tahu di situ yang sebetulnya menjadi batu tonggak di sana itu adalah Sunan Gresik sebetulnya kan. Seharusnya yang dihauli itu ya beliau sebetulnya. Siapa itu? Sunan Gresik. Siapa namanya? Wali. Oh, Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim, betul. Tapi kemudian? Tapi kenyataannya yang dihauli bukan beliau gitu loh. Tapi ada yang disebut wali kutub di situ. Wali kutub bukan Maulana Malik Ibrahim. Sanes bukan. Dari kalangan Wali Songo itu bukan. Bukan. Tapi dari klan lain. Dari klan lain memang seperti itu. Ya mungkin mirip-mirip juga yang di sana. Nah, makanya itu saya atau lama-lama nanti kalau generasinya udah ratusan tahun bisa-bisa tergantikan itu. Ya bisa jadi. Jadi kalau kita kan sekarang mulai bertanya-tanya sebetulnya Yerusalem, hall kota Yerusalem itu miliknya orang Yahudi Ashkenazi atau miliknya orang Palestina? Iya, awal-awal dulu miliknya orang Palestina. Awal-awalnya miliknya orang Palestina. Iya. Baik itu mereka yang Yahudi Palestina, mau mereka yang Arab Kristen Palestina atau yang Arab Muslim Palestina, semua memandang itu menjadi milik kaum pribumi. Tapi ketika orang-orang imigran dari Ashkenazi, Yahudi Ashkenazi, maka mereka nggak punya peran sama sekali. Tergeser. Jadi Yerusalem itu ikonnya itu hal Yahudi Ashkenazi. Makanya bentrokan yang terjadi sekarang itu memang kita lihat itu bukan antara Muslim Yahudi sebagai entitas agama, tapi itu ada upaya-upaya politik budaya ya. Kalau saya sebut istilah politik budaya, karena Yerusalem itu simbol dari kebudayaan Ashkenazi sekarang. Sedangkan orang-orang Yahudi Palestina tidak punya hak. Orang-orang Muslim Arab Palestina tidak punya hak. Orang-orang Kristen Arab Palestina nggak punya hak.
Semua dikuasai oleh Yahudi Ashkenazi. Kalau di dalam Alkitab kan diceritakan di sana ada ibadah haji, hak ya. Hak. Berarti ibadahnya itu 1 tahun sekali atau bagaimana itu? Kalau kita Muslim itu kan ibadah hajinya sekali, 1 tahun sekali di Mekah. iya. Kalau mereka kaum Yahudi itu 3 kali dalam 1 tahun. Oh, 3 kali. Salos regalim. 3 kali mereka berjalan kaki menuju kawasan sakral yang suci itu dengan istilah aliyah. Naik. Aliyah itu artinya naik ke Bukit Sion. Bukit Sion itu ya yang disebut Yerusalem itu Al-Quds ya. itu. Atau daerah Yerusalem itu juga ya. Dan itu sebetulnya kawasan Yerusalem Timur. Itu kota lama sebetulnya. Dan antara 3 agama ini awalnya nggak ada masalah. Tapi karena kedatangan yang dari imigran Yahudi Ashkenazi ini, maka itu dikuasai sepenuhnya. Dan bentroknya ya terus-menerus sampai sekarang nggak bisa. Atau mungkin karena dia klaim bahwa Yerusalem, kota Salomo itu adalah milik Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu kan orang-orang Israel. Mungkin klaimnya mungkin seperti itu. Ya, kalau klaim itu kan bisa saja, tapi kan biasanya begini, siapa sebagai pemilik asli dari Yerusalem yang awal-awal itu? Sebetulnya bukan orang Bani Israel saja. Bukan dari Salomo ya. Bukan Salomo, tapi Shem ben Noah. Kakek-kakeknya. Iya. Ya. Tapi nama Shem ben Noah menjadi kabur. Iya, hilang. Menjadi hilang dari ingatan. Justru yang dimunculkan adalah Daud, Sulaiman. Iya. Ini sama dengan Maulana Malik Ibrahim, namanya tenggelam kan? Betul. Jadi antara maksudnya dari keturunan Bani Israel sendiri tidak punya hak juga di sini, termasuk Bani Ismail juga. Malah yang menguasai orang luar, gitu. Yahudi Ashkenazi. Yahudi Ashkenazi. Ini kok imigran Yahudi itu begitu semua ya kelakuannya. Metodologinya mereka ini sama. Imigran yang Yahudi yang bukan Yahudi nggak jelas ini, saya juga bingung gini. Yang jelas kalau saya bandingkan nasibnya Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik, betul. Itu namanya tenggelam. Sama seperti Shem ben Noah, namanya tenggelam. Tidak dimunculkan. Padahal kalau itu dimunculkan, itu bisa menyatukan. Tapi ditenggelamkan. Yang dimunculkan adalah tokoh baru. Dan mengklaim ini jasanya beliau. Kita tahu betul yang menyebarkan agama Islam di Gresik ini beliau. Tapi di jasa ini dicantolkan ke tokoh baru ini tadi. Siapa tokoh baru itu maksudnya? Kalau saya tidak nama lengkapnya. Yang seharusnya Maulana Malik Ibrahim yang punya peran, tapi hilang. Belum. Kalau sekarang belum hilang. Cuman baru. Tapi lama-lama bisa hilang kan? Sama seperti Shem ben Noah nggak pernah Shem ben Noah itu sebagai peletak dasar kota Yerusalem, itu namanya tenggelam kan? Lama-lama kita nggak ada yang tahu kan? Tapi kalau dicari dalam dokumen-dokumen Ibrani ada nama itu, Shem ben Noah, malah disebut Melkisedek, bahkan disebut sebagai Malik Darussalam, Raja Darussalam, Raja Yerusalem. Bahkan paling awal. Bahkan ini kemungkinan para pendeta pun belum tahu ini. Ternyata Yerusalem itu ternyata pendirinya awal adalah dari Shem ben Noah. Mungkin tidak banyak yang diketahui siapa ini Melkisedek. Kemungkinan pendetanya saja belum tahu. Ini jangankan para jemaat biasa ini. Saya yakin mungkin pendeta juga belum tahu. Soalnya udah tenggelam. Makanya ini harus dipopulerkan, Pak. Nama Shem ben Noah atau Sam bin Nuh ini adalah tokoh besar peletak dasar dari kota Yerusalem. Bukan Nabi Daud. Bukan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Daud itu hanya diklaim sepihak. Betul. Bukan Nabi Sulaiman, itu hanya pelanjutnya. Sementara peletak dasarnya jangan dilupakan. Siapa itu? Shem ben Noah. Sama seperti Sunan Gresik, ya kan? Peletak dasarnya siapa? Maulana Malik Ibrahim. Jangan dilupakan itu. Kalau muncul tokoh lain, hati-hati. Mungkin kita ambil yang contoh lebih luas lagi. Mungkin seperti Indonesia ya. Mungkin kita hanya taunya Indonesia ini tokoh yang sentral adalah Soekarno. Padahal sebelum Soekarno ada orang yang menamakan Indonesia itu udah ada. Yang dulu ya. Tetapi karena dimunculkan nama Soekarno peletak dasar negara awal-awal kemerdekaan, kemungkinan orang-orang melihat, wah ini Indonesia ini
penciptanya, pencetusnya Soekarno. Padahal sebelum Soekarno kan ada lagi tokoh yang menciptakan Indonesia keseluruhan. Mungkin seperti maksudnya itu ya. itu yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia itu siapa? Yang jelas bukan Presiden Soekarno, tapi ada seorang ahli etnografi yang berasal dari Jerman. Dia yang pertama kali menggunakan istilah menciptakan kata Indonesia itu. Sama seperti kalau kita tahu, ya memang Presiden Soekarno punya jasa yang mempopulerkan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, karena beliau itu jasanya besar, bacaannya itu luar biasa, literasinya itu luar biasa. Ternyata beliau itu membaca teks tulisan dari Empu Tantular. Ya, Empu Tantular itu seorang pujangga masa Majapahit dalam tulisan Jawa Kuna. Kitab Sutasoma. Kakawin Sutasoma. Teksnya sebetulnya bukan berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Panjang. Bunyinya itu kalau saya boleh kutip, Mangkang Jinatwa kalawan siwa tatwa Bhinneka Tunggal Ika tanhana dharma mangrua nanging hana pamintaku huri panasahana ning ratu kabeh yatan gegen Pancasila. Itu teksnya. Mas Dedi artikan tadi Pak Ali tadi. Artinya gini. Apa? Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu maksudnya. Artinya itu Mangkang Jinatwa, maka intisari dari Jina dalam bahasa Jepang menjadi Zen. Artinya Buddha. Maka intisari dari Zen atau Jina, nama lain Buddha, kalawan siwa tatwa, dan intisari dari Shiva, Hindu, ya. Shiva itu simbol dari Hindu. Tunggal. Jadi intisarinya tunggal, satu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Tanhana dharma mangrua, tidak ada dharma yang mendua. Nanging hana pamintaku, tapi hanya satu permintaanku. Huri panasahananing ratu kabeh, hendaklah engkau hidupkan, berikan kehidupan bagi semua raja. Kemudian yatan gegen Pancasila, dan hendaklah pegang teguhlah Pancasila. Nah, itu ada dalam Kakawin Sutasoma. Siapa yang pakai istilah Pancasila pertama? Presiden Soekarno yang mempopulerkan. Ya, tetapi beliau membaca dari Kakawin Sutasoma. Nah, Kakawin Sutasoma itu yang tidak banyak orang tahu. Nah, memang perlu banyak literasi. Harusnya seperti itu. Sama dengan kota Yerusalem ini ya. Soalnya orang awam, termasuk biasanya orang non-Islam ini, Pak Ali, yang kalau kita lihat di channel-channel YouTube yang getol membela Israel, alasan mereka pasti itu. Alasannya Israel apa? Ini adalah milik kota Yerusalem itu adalah milik Israel. Israel ini karena dulu diwarisi dari Daud, dari Nabi Sulaiman. Ya sama ini jawabannya. Ternyata terjawab sudah, ternyata Yerusalem itu bukan milik Nabi Sulaiman atau Nabi Daud, tetapi yang peletak dasar adalah dari Sem tadi. Iya, betul, sahih. Jadi Nabi Sulaiman meneruskan dari Nabi Daud. Nabi Daud itu meneruskan dari siapa? Dari kakek buyutnya bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Siapa itu? Shem dan Noah. Betul. Jadi peletak dasarnya itu bukan Bani Israel, dan tapi penguasanya pun bukan Bani Israel sekarang kan. Kenapa? Penguasanya Israel ini kan bukan Bani Israel. Iya, nasabnya bukan dari keturunan Israel. Bukan dari Israel. Tapi dari Yafet. Suku ke-13. Suku di luar dari 12 suku. 12 suku Bani Israel. Jadi, kalau kita lihat seperti Kanaan ini dari Ham ini Pak Ali ya? Iya, betul, dari Ham. Kanaan ini adalah Palestina itu. Kalau menurut catatan catatan Alkitab mengatakan ini keturunan Ham. Ya. Tapi Palestina dalam konteks Alkitab kan beda dengan konteks sekarang, Pak. Palestina itu kan hanya menunjuk pada wilayah bukan menunjuk pada keturunan. Oh, ini kan nama orang. Buktinya orang-orang Palestina ada yang Yahudi, Yahudi Palestina, ya kan? Cuma mereka ini nasibnya tidak istilahnya itu tidak mapan. Ya, seperti yang warga negara Israel, beda yang Ashkenazi itu mereka mapan. Mereka orang-orang asli dari keturunan Bani Israel yang dari kalangan Mizrahi, mereka warga Palestina, Yahudi Palestina. Itu alasan yang sama kan, Raf, dengan orang-orang Arab Muslim yang menjadi warga Israel. Mereka tidak mapan di sana. Makanya untuk memperbaiki ekonomi hidup mereka menjadi tentara.
Israel Defense Force untuk memperbaiki tingkat perekonomian hidup mereka sebetulnya. Iya. Oh, hampir ada kesamaan sejarah ya. Betul. Iya. Ya, baiklah saudara-saudaraku sekalian, sudah kita bahas tadi ya. Ternyata ini ada sebuah clue yang sangat bagus sekali dan bisa mencerahkan kita. Ternyata kota Yerusalem yang sering diklaim oleh orang-orang Israel bahwa itu adalah milik mereka, ternyata itu sebetulnya milik bersama. Kenapa? Karena pendiri awal itu adalah dari kakek-kakeknya, yaitu Sem. Dan Sem ini nanti di generasi-generasi selanjutnya itu memperanakan Ismail dan Ishak. Dan kita ketahui bersama keturunan Ismail adalah keturunan dari Bani Arab, kemudian yang Ishak itu menurunkan 12 suku-suku Israel. Jadi kalau hanya klaim Israel, Palestina, Yerusalem merupakan milik dari Israel, itu salah besar. Jadi untuk para pembela-pembela Israel di sana ya, terutama orang-orang non-Muslim, semoga Anda tercerahkan. Karena saya lihat bukan saja jemaatnya, pendeta-pendeta pun itu banyak yang ceramah seperti itu, bahwa Yerusalem itu adalah miliknya orang Israel, bahwa Israel itu pemilik tanah yang resmi dan sebagainya, Palestina itu bukan. Jadi ini sudah terjawab, ternyata itu adalah tanah bersama ya. Jadi awal-awalnya bukan hanya dikuasai oleh orang-orang Israel. Dan perlu sekalian saya ingatkan bahwa kita di Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid kemarin kita sudah meneruskan pembangunan ya. Jadi kalau kita lihat video ini adalah pembangunan tempat wudhu ya. Tempat wudhu ini kita bangun, kemudian kita pasang sapi tank ya. Sapi tank, kemudian temboknya ini septic tank ya. Kemudian temboknya ini sudah kita pasang keramik ya. Jadi ini kemarin sudah ada laporan, ini foto terbaru ya, beberapa hari yang lalu kita dikirimi dari para pekerja di sana, ini sudah dikerjakan. Jadi kita selesaikan tempat wudhu, dan insya Allah setelah tempat ini selesai, karena masjidnya sudah selesai ya, meskipun pintu dan jendelanya belum ada, itu bisa digunakan untuk sholat insya Allah, karena air sudah mengalir, karena kita sudah ambil langsung dari sumbernya kemarin ya. Dan untuk menarik sumber itu tidak dekat jaraknya ya, hampir 200 meter itu kemarin kita ambil, dan sudah terpasang, pipa-pipanya juga sudah terpasang semua. Untuk itu, untuk para sahabat-sahabatku sekalian di sana yang ingin berdonasi kepada Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid, Anda bisa salurkan ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111-888-9971 seperti yang ada di running tag ya. Jadi Anda bisa perhatikan, semoga Anda bisa membantu kami untuk segera menyelesaikan proyek-proyek ini ya. Karena ke depan kita masih dalam pembangunan ini masih sangat panjang, karena setelah masjid ini kita juga akan mendirikan pondok pesantren yang akan kita pakai sebagai Islamic Center di kota Jombang, tepatnya di desa Wonosalam. Dan untuk saudara-saudaraku yang sudah mendonasikan dananya kepada kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan harta yang Bapak Ibu sekalian yang sudah sumbangkan kepada kami. Demikian, mungkin Pak Ali ada closing? Ya, ada dua catatan dari paparan yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kota Yerusalem itu sebenarnya prototipe dari apa yang ada di alam surga. Yerusalem itu sebagai wilayah yang penuh damai. Makanya disebut Yerusalem atau Darussalam, baik itu menurut informasi Quran ataupun informasi dari Targum Raf Sa'adiyah Gaon. Kemudian yang kedua, Yerusalem itu sebenarnya tidak bisa diklaim oleh orang-orang yang berasal dari luar. Mereka orang-orang pribumi asli yang memilikinya seharusnya. Yeah. Baik itu Yahudi Palestina, kemudian Kristen Palestina, dan Muslim Palestina. Dan tidak ada konflik sebenarnya. Tapi karena munculnya
Yahudi Ashkenazi yang bukan dari jalur Darul Yakub Bani tadi. Ismail, bukan jalur Bani Israel yang 12 suku itu. Ini suku yang lain, Di luar. tapi Ngaku-ngaku ya. apa ya istilahnya dicantolkan Iya, deh. dicantolkan. Ya. Menjadi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai Ashkenazi. Dan ini memang kita harus menjaga Yerusalem itu menjadi milik asli Bersama. pribumi seharusnya Dan dikelola bersama ya. dan dikelola bersama. Jadi semoga peperangan di sana segera selesai nih, Ustaz. Seharusnya. Harus. Tapi apakah ini konflik yang terus-menerus terjadi? Saya nggak bisa jawab. Alam, ya. Walam. Atau Mas Dedi mau tambahin? Kalau saya sekedar menambah sedikit saja, saya sependapat dengan jenengan, dengan Pak Edi, dengan Raf Ali, bahwa saya hanya titip pesan saja satu hal, bahwa kita sebagai Muslim ini, atau Nabi Muhammad sendiri sosok yang kita hormati dan Nabi penutup untuk seluruh para Nabi. Beliau kan juga diberi tugas mulia ya, sebagai pembawa rahmat untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, kan seperti itu. Ini ada hubungannya dengan Darussalam yang dibahas oleh Pak Ali dan Pak Edi ini tadi. Makanya kenapa kita sebagai Muslim harus bisa setidaknya membawa pesan rahmat bagi seluruh alam ini tadi. Membawa pesan damai, Pesan salam. pesan salam, seperti itu. Dan benar, saya juga menyetujui ucapan dari Pak Ali tadi bahwa apa yang menjadi hak pribumi harus dikelola oleh pribumi bersama-sama, apapun agamanya, seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ustaz Ali. Terima kasih Mas Dedi. Demikian saudara-saudaraku sekalian, perjumpaan kita malam hari ini, dan nantikan perjumpaan kita selanjutnya di malam Jumat yang akan datang. Dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.